Perempuan itu melempar botol seberat 800 jin ke udara, lalu meraih senapan di meja dan menembakinya tanpa ragu. Rangkaian gerakan yang cepat dan keren itu membuat botol hancur berkeping dan jatuh ke tanah. Semua orang terdiam menyaksikan kehebatannya. Bahkan sang jenderal tak kuasa menahan pujian atas keahlian menembaknya. Mendengar pujian itu, perempuan teringat masa lalu. Dulu karena diliputi dendam, ia pernah mengangkat senjata ke arah putra kedua sang jenderal. Dengan dingin ia menarik pelatuk, bertekad mengakhiri semuanya bersama. Namun peluru malah dihentikan oleh koin perunggu misterius. Nyatanya perempuan itu dulunya pernah membantu pria itu naik ke posisi tinggi. Tak disangka di hari pernikahan, pria bajingan itu malah bersekongkol dengan adik perempuannya yang licik, hingga memaksanya ke jalan buntu. Saat perwira kesayangannya datang menyelamatkan, semua sudah terlambat. Perwira itu membalaskan dendamnya, lalu mati bersama sang perempuan dalam genangan darah. Mungkin langit tak tahan melihat tragedi ini, hingga memberinya kesempatan hidup kembali ke 3 tahun lalu. Hari saat sang jenderal menetapkan pernikahannya. Di kehidupan kedua ini, ia bertekad tidak mengulangi kesalahan. Ketika sang jenderal bertanya, putranya yang mana yang ia sukai? Perempuan itu menatap lurus ke arah si bajingan, nyaris tak bisa menahan keinginan membunuh. Namun sang jenderal salah paham, mengira perempuan itu tertarik pada putra keduanya, dan langsung menetapkannya sebagai calon suami. Mendengar itu, perempuan segera bangkit dan menolak, membuat sang jenderal bingung. Ia pun bertanya apakah perempuan itu menyukai perwiranya. Teringat pengorbanan perwira di kehidupan lalu, perempuan tidak ingin menyeretnya lagi, maka ia kembali menolak, dan tak memberinya harapan sedikit pun. Tanpa ia sadari, perwira itu ternyata juga telah bereinkarnasi. Melihat perempuan mengambil keputusan berbeda, hatinya penuh tanya dan kecewa. Perempuan lalu dengan tegas menyatakan, ia tak ingin hidup sebagai istri, tapi ingin berperang seperti jenderal perempuan zaman dahulu. Ucapannya ditertawakan si bajingan, yang menyindirnya bahkan belum pernah pegang senjata. Perempuan membalas dengan tenang, menyatakan kemampuannya tak kalah hebat. Sang jenderal pun mengusulkan adu tembak di tempat. Si bajingan langsung membidik, dan dengan mudah mengenai sasaran. Perempuan melangkah santai, dan menyebut sasaran sebesar itu tak layak dibanggakan. Lalu ia maju ke meja. Terjadilah adegan saat ia melempar botol dan menembaknya. Tak disangka, perwira tiba-tiba bergerak menyelamatkan si bajingan. Karena ia tahu jika perempuan membunuhnya sekarang, dirinya pun akan mati. Si bajingan pun memanfaatkan momen, berteriak menuduh perempuan berniat membunuhnya, dan meminta keadilan dari sang jenderal. Tapi sang jenderal hanya menganggapnya penakut, yang pingsan karena ketakutan. Si bajingan tak terima, bertanya siapa yang melihat arah tembakan. Perwira melangkah maju, dan dengan tenang berkata, tembakan perempuan itu mengarah ke tanah. Setelah kejadian itu, perempuan menunggu perwira di luar. Ia berterima kasih atas bantuannya. Perwira mencoba mencari tahu, apakah perempuan juga bereinkarnasi. Namun tak mendapat jawaban pasti. Saat mengantar perempuan pulang, ia berpesan dengan tegas untuk menjaga nyawanya baik-baik, karena nyawa perempuan adalah miliknya. Kalau ia tak izinkan mati, maka perempuan tak boleh mati. Perempuan mengangguk pelan. Perwira pun pergi dengan tenang. Setibanya di rumah, adik tirinya yang licik langsung menantangnya. Teringat pengkhianatan masa lalu, perempuan tanpa ragu menamparnya. Ibu tiri datang membela, namun ikut dihajar. Saat ayahnya hendak menghukumnya, perwira muncul dan berdiri membela perempuan sepenuhnya.